Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di Salam. sini, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi tentang negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Salma Fadilah dengan NIM digit terakhir 221 dan teman-teman saya ada Taufik Hidayat dengan NIM digit terakhir 210 dan ada Elva Shanistia Nurhasana dengan NIM digit terakhir 206, ada Denny Kurnianto dengan NIM digit terakhir 225, ada Fadia Mega Arfiana dengan NIM 222, dan Nanda Windy Ani dengan NIM digit terakhir 418. Untuk slide selanjutnya, ya untuk topik yang akan dibahas dari materi kelompok kami, yang pertama ada definisi negara. Ini teman-teman bisa mengetahui apa itu negara. Untuk penjelasan singkatnya, negara adalah suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Yang kedua, itu ada fungsi dan tujuan negara. Untuk fungsi dan tujuan negara ini dijelaskan dari pemahaman menurut Miriam Budiarjo. Dan yang ketiga ada unsur-unsur pembentuk negara. Untuk unsur-unsur negara, pembentuk negara ini ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Dan selanjutnya ada teori pembentukan negara. Ini teorinya berisikan terjadinya negara secara teoritis dan terjadinya negara di zaman modern. Dan yang terakhir ada bentuk negara, yaitu ada bentuk negara pada zaman Yunani kuno dan bentuk negara pada paham modern. Untuk penjelasan materi yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Dan untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik Hidayat. Kepada Taufik Hidayat dipersilahkan. Definisi negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara Indonesia memiliki dua pengertian berikut. Pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai suatu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Tujuan negara ini diambil dari menurut Miriam Budiarjo untuk melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Unsur pembentukan negara. Dalam pembentukan negara memiliki dua unsur. Yang pertama yaitu ada unsur konstitutif. Dalam unsur konstitutif ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada wilayah tertentu. Wilayah ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi negara. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah yang dimilikinya, baik itu tanah, laut, maupun udara. Yang kedua ada penduduk yang menetap. Dalam sebuah negara itu ada dua penduduk yang menetap biasanya. Ada dari warga negara dan juga orang asing. Warga negara merupakan orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota negara. Sementara orang asing itu merupakan warga negara lain yang memiliki izin untuk menetap di negara yang bersangkutan. Selanjutnya, kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk membuat undang-undang serta menjalankan undang-undang tersebut dengan semua cara. Dan selanjutnya yaitu pemerintahan yang berdaulat. Ada dua jenis pemerintahan, yaitu ke dalam dan keluar. Berdaulat keluar artinya memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain. Sedangkan berdaulat ke dalam artinya berwenang menegakkan hukum atas warga dan wilayahnya. Dan selanjutnya yaitu unsur deklaratif. Unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah unsur yang sifatnya pernyataan atau bersifat melengkapi unsur konstitutif. Unsur deklaratif antara lain mencakup
tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain, dan masuk ke dalam PBB. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fathia Mega. Di sini ada dua teori pembentukan negara, yaitu terjadinya negara secara teoritis dan terjadinya negara di zaman modern. Terjadinya negara secara teoritis itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu teori hukum alam, teori ketuhanan, dan teori perjanjian. Pada teori hukum alam, itu terjadinya sebuah negara adalah sesuatu yang alamiah, bahwa segala sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai lahir, berkembang, mencapai puncaknya, layu, dan akhirnya mati. Dari teori ketuhanan, itu karena kehendak Tuhan yang didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadinya atas kehendak Tuhan. Sedangkan untuk teori yang ketiga yaitu teori perjanjian, yaitu menurut teori ini terjadinya sebuah negara adalah sebagai hasil perjanjian antara manusia atau individu. Selanjutnya teori terjadinya negara di zaman modern. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah peleburan. Di peleburan ini pembentukan negara hasil dari penggabungan 2 atau lebih negara. Biasanya terjadi pada negara yang bersaudara, yang karena tuntutan sejarah dan persamaan ras menyebabkan keduanya mengalami penggabungan. Di sini contohnya seperti Jerman Barat dan Jerman Timur yang sempat terpisah akibat perbedaan ideologi. Kedua negara ini akhirnya bergabung pada awal tahun 1990-an. Untuk yang kedua yaitu pemecahan. Pemecahan merupakan pembentukan negara baru yang terjadi akibat negara sebelumnya mengalami perpecahan. Negara baru dibentuk dari negara lama yang bubar atau lenyap. Contohnya yang terjadi yaitu Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslovakia. Pada tahun 1990-an, Uni Soviet bubar dan menjelma menjadi negara baru, yakni Rusia, Ukraina, Lituania, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan sebagainya. Lalu ada pemisahan. Pemisahan di sini pembentukan negara baru sebagai hasil menyempalnya salah satu wilayah sebuah negara. Akibat faktor tertentu, sebuah wilayah dari suatu negara memisahkan diri menjadi negara baru. Di sini ada perbedaan dengan pemecahan. Pemisahan tidak menyebabkan bubarnya negara lama. Dengan kata lain, negara lama tetap berdiri, sedangkan negara baru lahir dari salah satu atau wilayah atau beberapa wilayah. Contohnya seperti Indonesia pada tahun 99, salah satu provinsi di Indonesia yaitu Timor Timur memisahkan diri menjadi negara baru bernama Timor Leste. Hal serupa juga terjadi pada negara India dan Pakistan. Salah satu wilayah di India memisahkan diri menjadi negara Pakistan. Namun, Pakistan kemudian mengalami nasib yang serupa, yaitu salah satu wilayahnya memisahkan diri dengan nama Bangladesh. Dan yang keempat adalah perjuangan. Pembentukan negara lewat perjuangan umumnya dilakukan oleh bangsa-bangsa yang terjajah. Bangsa yang terjajah melakukan perjuangan baik melalui diplomasi maupun perjuangan fisik dengan mengangkat senjata. Melawan bangsa penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan diperoleh, bangsa terjajah membentuk negara baru. Contoh negara yang dibentuk melalui perjuangan ialah Indonesia. Sebelum menjadi negara, bangsa Indonesia mengalami penjajahan dari Portugal, Inggris, Belanda, dan Jepang. Setelah melalui perjuangan yang panjang, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan serta pembentukan negara. Selain Indonesia, juga ada seperti Filipina, Malaysia, India, Maroko, dan Brazil. Untuk materi setelahnya yaitu mengetahui tentang bentuk negara yang akan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Baik, selanjutnya yaitu bentuk negara. Di sini bentuk negara dibagi menjadi 2, yaitu bentuk negara pada zaman Yunani kuno dan juga bentuk negara paham modern. Yang pertama yaitu bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Menurut
Aristoteles terdapat 7 bentuk negara, yaitu yang pertama adalah monarki, yaitu pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, tirani, yaitu pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, aristokrasi, yaitu pemerintahan oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Yang keempat, oligarki, yaitu pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok golongannya sendiri. Yang kelima, plutokrasi, yaitu pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna kepentingan orang-orang kaya. Yang keenam, politeia, yaitu suatu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat. Dan yang ketujuh, yaitu demokrasi, adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu bentuk negara paham modern. Di bentuk negara paham modern ini dibagi menjadi dua, yaitu bentuk negara dan juga bentuk pemerintahan. Pada bentuk negara ini juga masih dibagi dua, yaitu kesatuan atau unitaris dan juga serikat atau federasi. Untuk negara kesatuan, yaitu bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi menjadi dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan juga otonomi. Untuk negara serikat, yaitu beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian ini tidak memiliki kedaulatan. Berbeda dengan negara kesatuan, negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian juga bisa memiliki kepala negara sendiri dan juga parlemen sendiri. Negara pusat memiliki kedaulatan atas negara bagian dan mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, pos, PLN, dan juga telekomunikasi. Sedangkan urusan dalam negeri lain adalah menjadi kewenangan negara bagian. Tiap negara bagian itu memiliki kepala negara, parlemen, dan juga kabinet sendiri untuk menjalankan pemerintahan di negara bagian. Tiap negara bagian dapat membuat konstitusi sendiri yang sejalan dengan konstitusi dasar negara serikat, hubungan rakyat, dan pemerintahan pusat yang diatur negara bagian kecuali dalam hal tertentu. Yang selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Di bentuk pemerintahan ini masih dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan juga republik. Untuk bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan merupakan negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun-temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Contoh negara yang menerapkan bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki ini adalah Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia, dan juga Muang Thai. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan republik, yaitu negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Contohnya yaitu Indonesia dan juga Amerika Serikat. Biasanya presiden yang dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan.